manusia, bahwa hati manusia itu laksana batu Hajar Aswad itu. Nah, kalau kita maksiat lawan Allah, kalau kita melakukan dosa, maka hati kita menjadi menghitam, sulit untuk mendapat hidayah. Nah, oleh karena itu hati yang keras itu salah satu cara membersihkannya hanyalah dengan istighfar. Karena ayat Allah mengatakan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Itu sebenarnya kalimat pinjaman. Kenapa disebutkan manusia yang menjadi bahan bakar neraka? Bukan manusia sembarang manusia, itu maksudnya manusia yang berotak batu, berhati batu. Nah, kalau orang tuh dikatakan berotak batu, berhati batu, ya nang pangarasan, kada bisa mendengar kejar orang, ampun sidin aja, kada bisa diberi masukan atau nasihat. Nah, itu ngarannya orang nang berotak batu, berhati batu. Itu surah At-Tahrim itu menunjukkan bahasa kiasan. Batu pun kalau diteteskan oleh air bisa luntur. Begitu juga untuk menjinakkan hati manusia, membersihkan hati manusia. Caranya dengan memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah untuk membersihkan hati kita. Karena sebenarnya hati yang tidak mau menerima hidayah daripada Allah itu hati nang karas, karena tidak bisa diisi dengan zikir dan istighfar. Jadi salah satu untuk membersihkan hati nang pangarasan itu sering-sering mengucapkan istighfar, sering-sering berzikir kepada Allah. Nah, itu gunanya untuk membersihkan hati. Nah, jadi batu Hajar Aswad itu dibawa oleh Jibril dari surga, asalnya putih bersih. Kenapa sekarang jadi menghitam? Karena apa? Manusia yang mencium batu tersebut banyak memiliki dosa. Batu pun menghitam. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang Ka'bah yang berada di Mekah, bahwa kalau kita melihat Ka'bah itu merupakan ibadah. Imam Syekh Said bin Musayyab berkata, barang siapa yang melihat Ka'bah dengan iman dan tasdik. Iman itu artinya kepercayaan yang benar, tasdik itu membenarkan bahwa itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ia akan keluar dari dosa-dosa sebagaimana baru dilahirkan. Nah, jadi apabila kita pergi ke Mekah, walaupun kita tidak melakukan ibadat apapun, kita pandang bangunan Ka'bah itu satu, menunjukkan bersyukurnya kita kepada Allah bahwa kita telah sampai ke tempat itu. Yang kedua, tanamkan dalam hati kita bahwa itu salah satu wujud kebesaran Allah. Kalau kita memandang bangunan Baitullah semacam itu, memandangnya aja merupakan ibadah. Jadi kita nanti sampai pada pembahasan bagaimana melaksanakan umrah, bagaimana melaksanakan haji. Kalau kita memasuki Masjidil Haram, dianjurkan untuk menghormati Baitullah itu kita langsung tawaf. Tidak dianjurkan kita melaksanakan tahiyatul masjid. Karena apa? Tawaf di Masjidil Haram itu lebih utama daripada tahiyatul masjid. Nah, jadi kita masuk
Setelah melihat Baitullah, pandang betul-betul, syukuri nikmat Allah, jangan langsung melakukan tawaf. Nah, setelah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah, memandang Baitullah itu sebagai wujud kebesaran Allah, langsung kita melaksanakan tawaf. Tawaf ada dua macam. Satu yang dinamakan tawaf rukun. Apakah itu rukun umrah atau rukun haji? Kalau tawaf melaksanakan rukun umrah dan rukun haji, syaratnya harus berpakaian ihram. Kalau tawaf sunat biasa, kita boleh dengan baju biasa semacam ini. Tapi kita berniat melakukan tawaf mulai dari posisi dari Hajar Aswad, mengelilingi daripada Baitullah itu. Nah, itu artinya kita tawaf sunat biasa. Saya biasanya kalau membawa orang umrah 1 minggu di sana, saya membagi waktu paling kada 40 kali tawaf sunat di situ. Kenapa? Kalau di Puruk Jauh kita kadang bisa anak tawaf. Kalau di sana pekerjaan yang paling baik dan mulia demi penghormatan terhadap Ka'bah itu adalah kita melakukan tawaf. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam setiap hari, siang dan malam, 120 rahmat Allah turun di atas Ka'bah. 60 diantaranya untuk orang-orang yang melakukan tawaf. Jadi di antara 120 rahmat itu 60 rahmat untuk orang yang melakukan tawaf. 40 rahmat untuk orang-orang yang salat di sekitar Ka'bah. Dan 20 orang untuk yang mendatanginya. Hadis riwayat dari Ibnu Adzi dan Baihaqi. Jadi barang siapa mendatangi Ka'bah, dia bertawaf di sekeliling Ka'bah, maka dicurahkan oleh Allah 60 rahmat. Bagi orang yang salat di sekitar Ka'bah 40 rahmat. Tapi bagi yang hadir, yang tidak salat, diberi oleh Allah 20 rahmat. Ini salah satu keistimewaan dan keutamaan orang-orang yang berziarah di sekitar Ka'bah. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersumpah dan bersabda, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan membangkitkan Hajar Aswad dalam keadaan mempunyai 2 mata yang dengannya ia akan melihat, dan mempunyai lisan yang dengannya ia akan bicara, dan ia akan memberikan persaksian untuk orang-orang yang telah menciumnya dengan penuh hak. Nah, jadi Hajar Aswad disuruh menjadi saksi. Nah, cuma karena dunia sekarang manusia padat, biasanya untuk mencium Hajar Aswad itu susah. Maaf, ulun pernah 5 kali kunjungan ke Mekah, sekalipun kada suah mencium Hajar Aswad, jangankan mencium, mengikut aja kada suah. Nah, jadi biasanya di teknik babuhan kakawanan dari hulu sungai yang banyak jadi pemujikan. Jadi ujar orang Banjar ditiham jin. Padahal kalau bahasa orang sana itu zain itu artinya terindah. Nah, di situ biasanya kumpul babuhan pemujikan, itu terjadi transaksi bila hendak tawaf 200 real bisa ditawar. Inya membawa mencium Hajar Aswad. Cuma kayak apa membawa itu biru awak isikut kurang. Memang mereka punya trik dan teknik tertentu untuk membawa orang untuk tawaf di situ. Kalau artinya mengucap Hajar Aswad ini artinya memaksa diri.
Padahal dalam ibadah itu tidak boleh memaksa diri. Hanya banyak juga yang berbisnis, mau usaha di sana. Khusus pekerjaannya dasar mau cek membawa orang mencium Hajar Aswad. Apabila kita tidak bisa mencium Hajar Aswad itu, kalau kita tawaf, cukup kita melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad dan kita mencium tangan kita. Boleh menurut petunjuk Rasulullah semacam itu. Jadi jangan memaksa diri seolah-olah tidak sah umrah, tidak sah haji kalau tidak mencium Hajar Aswad. Karena pada prakteknya ini ada orang sekitar 10 kilo izin dengan saya lah, ya aku hendak mencium Hajar Aswad. Ayo aku yang mengikuti kawan pengujikan, ya aku tunggu itu. Kayak jadi bau meter tujah rem tapi benar likor kayak ibu bak biru epat buatan siku ulo di hari-hari. Nah dia memaksa diri nah jadi mencium Hajar Aswad jangan dipaksa. Kalau kata kawan cukup dengan istilah, apalagi orang berebut ke tempat itu, padahal itu bukan merupakan rangkaian umrah dan haji. Hanya Sayyidina Umar ikut mencium itu karena melihat Rasulullah mencium daripada bangunan Ka'bah tersebut, khususnya Hajar Aswad. Jadi kita tanamkan niat kita mulai sekarang untuk menuju Baitullah. Yang penting niat dulu, ilmunya kita pelajari. Masalah kita berangkat atau ke sana, di situ dikatakan kamu Allah Ghafurur Rahman. Panggilan Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim yang menyeru kita sampai. Jadi pada hakikatnya kalau kita menuju Mekah bukan karena kehebatan kita cari duit, tapi pada hakikatnya Allah senang mengundang kita. Nah, jadi pengajian kita selanjutnya serial daripada tentang melaksanakan haji dan umrah. Mudah-mudahan kita dibekali ilmu semacam ini. Apabila kita mau melaksanakan haji walaupun kita tidak ikut manasik, tapi ilmu kita sudah ada. Karena apa? Ibadah tanpa ilmu itu sia-sia. Apalagi kita melaksanakan haji umrah ke Mekah, membuang duit sekian juta tanpa pekerjaan itu sempurna menurut petunjuk Al-Quran dan hadis, pekerjaan kita itu sia-sia. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjauhkan bala dan bencana dari tempat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang halal lagi baik buat kita untuk kita pergi menuju Baitullah, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hidup kita diridai oleh Allah dunia dan akhirat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.